ilmu gitu ya, yang akan kita ampu yang kalian akan ikuti selama mata kuliah ini. Ya. Mata kuliah ini adalah algoritma pemrograman, ya. Kemudian bobotnya adalah 2 SKS untuk di kurikulum kalian, karena ada satu kurikulum yang memang dia 3 SKS ya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian apa-apa saja yang dipelajari di mata kuliah ini? Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang algoritma, bagaimana cara menggunakan algoritma, kemudian bagaimana algoritma yang dengan performa baik ya, efektif, efisien. Kemudian kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Kemudian terkait dengan variabel, keyword, fungsi, array ya, larik, kemudian percabangan kondisional, kemudian beberapa macam-macam percabangan untuk penyelesaian aplikasi ya, kemudian perulangan, kemudian model-model looping ya, kita akan pelajari di sebelum UTS. Nanti setelah UTS ya, nanti akan dibantu oleh Pak Dr. Maman ya, Pak Maman Sumantri akan memberikan beberapa materi terkait dengan ini ya, tipe data abstrak, membuat stack ya, kemudian antrian, dan beberapa pola-pola aplikasi di dalam algoritma dan pemrograman. Jadi ini menu-menu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, ditambah dengan 1 praktikum ya, 1 praktikum. Oke, baik, saya akan ke slide-nya dulu. Ya mungkin yang share video ininya ini ya, saya matikan dulu yang di kelasnya karena nggak ada orang juga ya. Oke, baik, kita akan masuk ke slide-nya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, ini adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan banyak membahas tentang bagaimana sebuah algoritma ya, kenapa memerlukan algoritma ya, itu yang paling penting. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal yang menyebabkan kenapa kita harus membuat algoritma ya. Ya, algoritma tidak lepas dari ini ya, tidak lepas dari algoris ya, salah satu ilmuwan Persia, matematika ya. Kemudian ada juga nanti Euler ya, jadi dan yang lain-lain. Jadi yang mengikuti ini cukup panjang ya, cuman gagasan di awal memang diabadikan dari nama algoris ya. Kemudian algoritma secara pengertian adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma ini adalah yang penting adalah sebuah langkah-langkah. Langkah-langkah yang seperti apa? Tentunya adalah langkah-langkah yang logis ya. Kenapa logis ya? Karena kita berurusan dengan salah satu benda yang memang dia dummy ya. Jadi harus terstruktur ya cara mengajarkannya gitu ya. Jadi komputer itu memang dasarnya dia adalah sebuah benda yang memang tidak memiliki kemampuan apapun ya, it's dummy. Kemudian nanti kita akan memberikan satu pengetahuan tertentu atau kita harus berkomunikasi dengan dia, jadi dia tinggal menerima instruksi apapun dari kita, tetapi model pemahamannya dia sangat terstruktur ya, jadi ada langkah-langkahnya, tidak seperti kita manusia ya, kita sudah terbiasa dengan beberapa bagian yang ya ibaratnya sekarang orang bilang wah sudah di luar kepala gitu ya, artinya sudah seperti refleks saja gitu ya, melakukan sesuatu, tapi bagi komputer itu tidak ada refleks ya. Jadi mereka
harus diberikan instruksi sehingga mereka bisa ya, contohnya algoritma segitiga. Di algoritma segitiga ini tentunya ya bagi kita manusia kan ya gampang ya. Tinggal ada berapa luasnya, ya berapa luasnya, kemudian berapa alasnya, berapa tingginya ya, kemudian akan diketahui berapa luas dari segitiga gitu ya. Tapi bagaimana di dalam komputer memahami itu, ya tentunya dia memiliki paradigma yang berbeda gitu ya. Artinya tidak sesimpel itu di komputer. Terus bagaimana caranya bagi komputer adalah saya akan share screen PC yang lain ya. Ya, ini adalah salah satu aplikasi yang harus kalian punya ya. Namanya Flogorithm. Ini adalah bagaimana cara kalian untuk menggambarkan sebuah algoritma dan nanti kita akan lihat apakah komputer memahami ya perintah itu kan gitu. Ya tadi kita gambarkan ya. Jika kita ingin memberikan perintah kepada komputer untuk mengerjakan satu tugas, yaitu sebuah program untuk menyelesaikan atau untuk menghasilkan luas segitiga berdasarkan inputnya ya. Kalau kita manusia kan ya mungkin kita butuh ada inputnya ya, kita siapkan tempatnya ya. Misalnya kita tulis alas ya. Nah, kemudian setelah itu kita butuh menambahkan tinggi ya. Terus kita membutuhkan rumus, proses, sign, formula. Di sini luas, alas ya, dikalikan tinggi, dikalikan 0,5 ya. Oke. Bagi kita manusia ya udah yang penting inputnya ada, kemudian tingginya ada, luasnya ada, ya selesai kan gitu. Nah, apakah sama dengan yang dipikirkan oleh komputer? Ya kita coba saja ya, kita running dulu. Salah gitu ya. Variable not declared ya. Jadi menurut kalian dari pengertian yang tadi ya, langkah-langkah sistematis, kemudian struktur ya, bagian mana yang kurang menurut kalian ya? Ini kan memprogram itu kan lebih bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer ya. Jadi kita harus lebih bersabar karena kan kita ingin memberikan ilmunya kepada komputer, kemudian komputer nanti yang mulai memahami apa yang kita maksudkan gitu. Nah, pertanyaannya apa yang kurang dari algoritma ini? Ya, silakan ada yang ingin menjawab kenapa dia error. Ya, silakan ya sama ini Zaki ya. Terima kasih Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Adani. Izin menjawab Pak. Kalau menurut saya yang kurang perintah, mungkin tampilkan luas kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Oke, Zaki menambahkan ya, Coach Zaki ya menambahkan menampilkan luas gitu ya, menampilkan luas. Oke, ada output ya, outputnya adalah menampilkan luas. Luas gitu ya. Ya kita running masih error ya. Ada lagi tambahan?
Kira-kira ya kalau kalian jadi ini berpura-pura jadi mesin ya, input sudah ada, proses sudah ada, output sudah ada gitu ya. Tapi bagi si komputer itu masih ada yang kurang gitu ya. Kira-kira kurangnya apa? Ya silakan ya, siapa Mas Abdel Kafi ya, silakan. Iya Pak, izin menjawab. Mungkin untuk yang memeriksa datanya ulang kali Pak. Kalau misalnya nilai datanya itu lebih besar dari 0, maka akan dilanjutkan Pak. Kalau tidak, akan stop. Oke, dari Abdel Kafi menganggap bahwa ini butuh ada verifikasi ya terhadap inputan yang masuk gitu ya. Oke, good. Kira-kira wujudnya bagaimana? Ada ide tidak? Artinya kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu ada enggak ya? Ya, kalau kita lihat yang kurang di sini adalah sebenarnya variabel ya. Bagi komputer ini belum selesai. Bagi komputer itu kita harus menambahkan yang namanya variabel ya. Jadi di sini kita tambahkan ya. Ada ya ini karena apa namanya programnya hanya di Windows Family nih ya. Saya coba declare ya. Jadi bagi komputer dia harus mengetahui ya. Jadi bagi kita manusia untuk alas itu kan ya sudah kita tahu alas itu adalah sebuah angka gitu ya. Tapi bagi komputer dia tidak tahu bahwa alas itu adalah angka gitu ya. Begitu juga dengan tinggi. Ya, mereka juga tidak tahu bahwa tinggi itu adalah sebuah angka gitu ya. Jadi kalau kita definisikan secara detail, di sini ada dua variabel besar ya. Dua variabel besar ya. Totalnya ada 3 ya. Alasnya dia belum ketahui dia angka atau bukan, tinggi juga dia belum mengetahui angka atau bukan. Kemudian luas juga dia belum tahu itu angka atau ya huruf kah atau apa gitu ya. Makanya di sini kita perlu mengenalkan kepada komputer bahwa nanti ada muncul namanya alas ya. Kalau kita klasifikasikan ada 2 ya. Yang pertama adalah alas ya. Kemudian tinggi. Karena ini sama ini ya. Dia tipenya adalah integer. Ini karena kita baru belajar awal ya. Jadi tipe data itu ya untuk awal ya 4 gitu ya. Nanti kan akan banyak ya, ada 10 sampai 12. Jadi ada integer, ada real. Jadi integer itu ya bahasa gampangnya adalah bilangan bulat. Kemudian real itu bilangan desimal ya. Jadi 0, 1, gitu ya. String itu dia berupa huruf ya kata gitu ya. Yang penting huruf ya. Dia adalah string. Kemudian boolean itu adalah ya sebuah pilihan true and false gitu ya. Jadi boolean antara 2 pilihan true and false. Nah, di sini alas tinggi karena yang kita harapkan dari alas tinggi ini adalah berupa angka dia bulat, makanya kita berikan dia integer. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah luas ya. Luas kita declare. Karena luas ini kan kalau kita lihat dari rumusnya itu kan alas dikali tinggi dikali 0,5. Berarti di sini ada faktor 0,5-nya yang mengakibatkan hasilnya dimungkinkan itu nanti adalah desimal. Dimungkinkan ya, desimal. Jadi di sini adalah luas. Di sini adalah real. Nah, jadi kita di awal ketika programnya dimulai ada main ya. Main itu adalah main program karena nanti di sudut-sudut yang lain itu nanti ada namanya fungsi-fungsi yang lain ya. Yang kita akan panggil di program utama. Program utama itu berjalan di main program ini. Nah, karena kita belum ajar fungsi jadi kita semuanya memprogramnya di main ya. Nah, di sini main integer alas, kemudian tinggi, kemudian luasnya real. Jadi kita sudah kenalkan nanti muncul alas ya, nanti muncul tinggi. Itu adalah bilangan bulat. Kemudian nanti muncul luas ya, dia adalah bilangan real. Kemudian pertanyaannya apakah bisa bahwa alas tinggi dan luas ini dipasang semuanya integer? Ya sebenarnya tidak masalah, cuma yang jadi masalah nanti adalah tampilannya, outputnya. Ketika dia sudah outputnya adalah misalnya 100,5 atau 120,5 hasilnya, ya dia akan membulatkan hasilnya. Jadi hasilnya tidak real saja ya, artinya ya masih ada toleransi pembulatan ya seperti itu.
Nah itu ya terkait dengan variabel ya. Jadi alas, tinggi, luas itu adalah variabel yang dikenalkan lebih dulu. Kemudian ada input alas, input tinggi, luas gitu ya. Nah sekarang kita running. Kita running, kelihatan nggak ya? Oh tidak kelihatan. Sebentar saya ubah lagi share screen-nya. Nah sudah kelihatan ya. Nah kita running, kelihatan nggak? Oh kelihatan. Kemudian save variable watch. Oke kelihatan, oke. Nah di sini ini ya alas ya. Saya masukkan 10, saya enter. Ya 10-nya sudah masuk ya. Nah kemudian tingginya misalnya 10, jangan 10 lah gitu ya, misalnya 15. Nah hasilnya adalah 75 gitu ya. Jadi tadi ya alas masuk, tinggi masuk. Coba tadi ada idenya temannya tadi ya. Ini cuman outputnya saya hapus ya. Nah outputnya saya hapus, apakah programnya error nanti nih? Gimana Hafiz? Saya menjawab Pak. Kalau menurut saya bakal error Pak. Soalnya dia kan nggak ada perintah untuk menghasilkan output Pak. Oke. Ya, kalau dari segi error nanti tidak akan ada tampilan error ya. Karena dari segi struktur sudah benar, cuman nanti hasilnya tidak muncul kan begitu. Jadi ini dari kesalahan algoritma ya. Jadi kan kesalahan itu ada dua macam. Ada kesalahan dari algoritma, ada kesalahan dari pembuat program. Kalau dari segi program dia tidak ada tampilan error sama sekali. Karena ya tidak input ada, outputnya ya rumus juga sudah ada, komputer juga sudah tahu hasilnya ya. Mari kita buktikan ya, coba ya. Ini saya jalankan watch lagi, saya masukkan alas 10, kemudian tinggi 15. Nah kalau kalian lihat di sisi kanan di variable watch ini, si komputer tuh tahu luasnya 75. Tetapi ya ibaratnya gini ya, ibaratnya kalian bertanya berapa ini tinggi alas 10 gitu ya, misalnya lomba cerdas cermat gitu ya, alas 10 ya, tinggi 15. Tapi kalau kalian tidak ada outputnya ya, kalian tahu tapi tidak berbicara gitu ya, tidak ngomong bahwa hasilnya adalah 75 gitu ya. Bagi komputer dia sudah tahu hasilnya 75, tapi kan namanya kita membuat program kan butuh orang mengetahui juga hasilnya kan gitu. Makanya kita perlu ada output ya. Ya output itu dalam rangka supaya ya kita bisa melihatlah hasilnya sebagai manusia kan. Jadi masa buat program tapi hasilnya tidak tahu gitu ya. Komputer tahu tapi kita tidak tahu gitu ya. Nah, si komputer tahu 75, kemudian kita juga tahu hasilnya 75. Ya begitu ya. Oke, kelebihan dari ini juga ya, nanti silakan kalian download ini ya, Flogorithm yang ini sangat bagus untuk belajar algoritma dasar. Di sini juga semua algoritma yang sudah digambarkan dengan benar itu akan sudah di ini ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Ya ini ya. Nah, misalnya kalian mau bahasa C#, nah ini bahasa C# ini ya. Atau ya mungkin paling dekat kalian C++ ya. Nah ini kalau menggunakan C++ ya, jadi tinggal langsung jadi programnya gitu ya. Jadi teknik pemrograman masa depan juga begini ya. Jadi kalian menyusun semua proses bisnisnya, UML, kemudian semua turunan-turunannya, tabel-tabelnya, generate jadi program gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita menggambarkan algoritmanya, ini programnya sudah jadi. Integer main ya, kemudian integer untuk alas dan tinggi, kemudian double ya. Ini tipe data ya, luas pada luas. Kemudian di baris 17 C input ya. Kemudian alas, C input tinggi, luas sama dengan alas dikali tinggi dikali 0,5.
kemudian pakai semikolon, kemudian output luas ya, kemudian endline, return zero, ya selesai, gitu ya. Ya ini adalah perwujudan dari algoritma yang kita gambar tadi. Kemudian nanti kalau kita belajar ke Python ya, jadi nanti di Python ini ya. Nah kalau di Python lebih simpel ya, makanya ya lebih mudah gitu ya. Alas sama dengan integer input. Nah, itu setelah input harusnya ada kata-kata ya. Masukkan alas gitu ya. Nanti kita ketik alasnya 10, enter. Kemudian tinggi sama dengan integer input. Kemudian kita masukkan tinggi, enter. Kemudian luas sama dengan alas start bintang start 0,5, print luas gitu ya. Nah, kemudian nanti ya hasilnya sama dengan tadi program yang kita buat. Ya gitu ya. Ini padahal cuman untuk menghitung luas segitiga. Ya. Oke, itu pengenalan sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang lain. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah slide. Oke, saya lanjut. Nah, algoritma tadi sudah disebutkan bahwa sebuah urutan-urutan ya, kemudian bisa untuk problem solve ya, memecahkan masalah, kemudian juga disusun secara sistematis dan logis tadi sudah ya. Kemudian algoritma juga dibutuhkan untuk memerintahkan komputer untuk mengambil langkah-langkah tertentu ya. Jadi ibaratnya ya tadi langkah-langkahnya sudah ada tadi ya, kita urutkan tadi main program, kemudian ada alas tinggi, luas, kemudian ada outputnya luas gitu ya. Jadi itu urutan-urutannya seperti itu. Ya kemudian apa itu program atau pemrogramannya? Itu kumpulan instruksi yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian ya nanti ujung-ujungnya kita akan sebut dia sebagai source code. Nah, kalau disebutkan lagi bahwa ya namanya program itu adalah realisasi dari algoritma atau algoritma plus notasi bahasa yang akan kita gunakan. Ya, ya kemudian kenapa memerlukan algoritma? Ya. Algoritma ini kita butuhkan ya karena memang dia tidak bergantung pada bahasa pemrograman manapun ya. Jadi kalian lihat saya menggambarkan sebuah algoritma, kemudian si komputer itu ya ketika mengenerate ya dia akan bisa diwujudkan ke dalam bahasa pemrograman apapun, atau ketika kalian merancang sebuah algoritma ya ketika di di daratan programmer ya mereka sudah bisa mengetik sendiri, membuat sendiri sesuai dengan algoritma yang kalian susun ya. Makanya ada istilahnya sistem analis ya, kemudian sistem designer ya, kemudian programmer. Programmer itu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan algoritma ke dalam pemrograman ya. Jadi minimal ya, tapi ya kalau kalian belajar sekarang ini ya permintaannya adalah kalian membuat algoritmanya ya, dan kalian juga membuat programnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalian membuat algoritmanya dan kalian juga yang membuat programnya. Nah, kemudian terkait dengan notasi bahasa ya. Notasi bahasa untuk di algoritma ini itu nanti akan diterjemahkan ya, apapun ya dalam bahasa pemrograman. Jadi intinya apapun bahasa pemrogramannya ya outputnya sama ya, karena algoritma sama. Tadi kalau kalian lihat ya, kita menggunakan C#, kalian menggunakan Pascal misalnya, menggunakan Python, ya semuanya outputnya sama ya, outputnya adalah luas. Nah cuman yang berbeda adalah notasi bahasanya. Kalau kalian perhatikan tadi ya bahasa ya Python itu ya paling mudah gitu ya. Jadi makin baru bahasa pemrograman ya, sekarang kan banyak tuh bahasa pemrograman yang baru ya. Nah, misalnya ini ada Python, misalnya untuk di mobile programming ya, ada Kotlin ya, Dart ya, kemudian ada menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya, ada Golang, ada macam-macam ya. Ya intinya makin baru bahasa pemrograman itu pasti tidak lebih sulit ya, pasti lebih mudah ya. Karena tantangannya adalah ya namanya mesin itu tidak pernah mereka tidak pernah beranjak jauh gitu ya. Tetapi yang berkembang adalah
bagaimana supaya bahasa pemrograman itu lebih mudah dipahami oleh manusia karena akan memberikan perintah, dan komputer juga bisa langsung paham gitu ya. Jadi pengembangannya adalah kenotasi bahasa gitu ya. Tapi kalau disuruh memilih ya, diminta untuk memilih, pilih C family atau Python gitu ya. Ini beda lagi kalau kalian memang ingin mengembangkan untuk sekarang ya, kita berbicara sekarang ya sampai 5 tahun ke depan. Ya untuk sekarang, untuk kalau misalnya kalian di bidang ini ya terdekat saja ya, kalau kalian di nanti konsentrasinya misalnya komputer ya, teknologi informasi, Python lebih cocok ya, karena pengembangannya memang sekarang ke arah big data analitik, cloud ya. Jadi bagaimana data science lebih ke sana, cocoknya tuh menggunakan Python. Tapi kalau kalian ingin misalnya belajar pemrograman dalam sistem tenaga gitu ya, power engineering, kemudian ingin belajar robot ya, robotics ya, mekatronik, kemudian ingin belajar elektronika, ya yang sekarang ya cocoknya menggunakan C family gitu ya. Atau kalian ingin belajar misalnya game programming ya, nah, cocoknya C ya. Kalau kalian lihat di Android ya, Android ini basisnya juga C family, kemudian games rata-rata dikembangkan dengan menggunakan C ya, jadi semua bahasa C ya. Jadi wajar ya dengan menggunakan C. Jadi ini tergantung ya kalian ingin yang mana. Robot juga sekarang menggunakan C karena C ini dianggap paling dekat dengan mesin ya. Jadi kita bisa mengatur memori dengan baik ya. Kemudian rata-rata juga untuk IDE pemrograman robotics mekatronik itu menggunakan C family gitu ya. Jadi ya pilihannya berbeda gitu ya. Dan menurut saya C itu cenderung, kalau dibanding kalau ya dibilang ribet mana C dengan Python, ya menurut saya Python lebih mudah gitu ya. Karena dia bahasa pemrograman yang baru ya. Kemudian dilihat juga memang menurut saya ya lebih cepat untuk dipelajari kan begitu. Nah, tapi kalau dengan C kalian harus lebih teratur karena misalnya ya di situ penggunaan semikolon penting ya, titik koma di tiap baris ya, kemudian beberapa program yang juga ya mereka sangat concern dengan prosedur function ya, void main, tanpa void, non void atau menggunakan void ya, prosedur dan fungsi ya. Jadi mereka lebih ya kalau dibilang lebih ribet ya memang lebih ini ya, mereka lebih kompleks gitu ya, seperti itu. Nah kemudian apa yang menjadi syarat sebuah algoritma itu dikatakan baik ya? Ya algoritma ini dikatakan baik jika ya satu, dia memiliki kepercayaan yang tinggi atau reliabilitas ya. Jadi dia memiliki reliabilitas yang tinggi ya. Jadi dia harus akurat ya. Jadi jangan sampai merancang sebuah algoritma keliru gitu ya. Contohnya ya, misalnya tadi luas segitiga, alas kali tinggi dikali 0,2 misalnya. Programnya tidak akan error ya. Programnya akan tampil sesuai dengan algoritma yang disusun. Jadi ya walaupun tampilannya tidak error, tetapi kan hasilnya tidak bisa dipercaya kan begitu. Jadi harus dipahami betul bahwa algoritma ini sangat penting ya. Harus akurat. Kalau algoritmanya sudah tidak akurat ya programnya pasti salah ya, bukan error ya. Ya dia tampil tapi salah ya. Kemudian tantangannya adalah pemrosesannya nanti ya efisien ya. Jadi low cost ya. Jadi bagaimana penilaian cost ini ya? Tentunya didasarkan pada secepat mungkin proses itu diselesaikan gitu ya. Kemudian frekuensi kalkulasinya juga sependek mungkin. Nah itu apa maksudnya ya? Jadi misalnya ya, saya membuat program segitiga ya, tadi sudah kan segitiga alas dikali tinggi ya, mungkin kita sambil bermain-main yang tadi lagi ya. Ini saya close, kemudian ini saya share. Ya ini
Kita coba declare lagi ya. Ini misalnya ada inputnya ya. Di sini alas. Sebentar, ini ya, jadi di sini saya bagi ya, hitnya alas kali tinggi, kemudian saya menggunakan ada satu ini koefisien ya, coef 0,5, kemudian di sini luas hit dikalikan dengan coef-nya. Ya, ya ini ya tidak ada yang keliru ya, tinggal deklarasi alas tinggi ya. Di sini jadinya jadi lebih panjang ya, declare-nya. Nah, di sini ada alas, ada tinggi, ada hit, ada coef, kemudian ada luas. Nah, ini ya. Kemudian saya coba share penuh ya. Nah, ini ya, programnya menjadi lebih panjang gitu ya. Ya jadi ya tadi tidak terpenuhi yang tadi ya. Yang tadi apa diminta ya, frekuensinya ya berkurang karena ya hubungannya apa ya? Hubungannya adalah kan penggunaan memori gitu ya. Jadi memori yang digunakan akan semakin besar ya. Kemudian proses hitnya juga akan semakin banyak karena ya dia hitung hit dulu, simpan lagi koefisien, simpan lagi luas, manggil yang hit tadi dengan koefisien. Jadi kan memerlukan memori yang ya lebih dari yang tadi ya, karena tadi tidak perlu memori untuk menyimpan hitnya. Tadi kan luas langsung alas tinggi 0,5, jadi dia tidak perlu membuat satu loss memory untuk menyimpan hit dan menyimpan coef-nya tadi gitu ya. Nah, inilah yang membedakan nanti seorang programmer yang sudah terbiasa memprogram dengan programmer yang memang ya baru ini ya, baru memulai memprogram. Kalian bisa menyelesaikan satu masalah dengan 100 baris, sedangkan orang yang baru memprogram bisa selesai dalam 500 baris untuk masalah yang sama, gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu ya repot nanti ya, akan makan memori yang besar. Ini terjadi misalnya di ini ya, seperti kalau kalian di game programming ya, saya masih ingat 2000 berapa ya, saya lupa, 2010, 2011. Ya, saya pernah ke salah satu perusahaan game ya yang cukup besar ya. Kantornya dulu itu ada di Jogja dan ada di Bandung ya. Kalau kalian tahu Gameloft ya. Gameloft itu perusahaan asal Prancis. Saat itu dia menggarap satu game ya, namanya saat itu Asphalt ya, yang 8 ya. Jadi pada saat itu Asphalt itu dikembangkan di 2 negara ya. Jadi UX-nya dengan game engine-nya itu dikerjakan di Jogja dan di Prancis ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaturnya? Yang saya bilang tadi ya masalah frekuensi. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian bermain games ya di mobile,
di handphone. Yang perlu kalian ketahui di awal adalah handphone itu spesifikasinya tidak besar dibanding PC ya, atau kalian menggunakan misalnya PlayStation gitu ya. Dia hanya memori ya kecil antara 2 ya sampai 8. Kemudian juga prosesor clock speed sangat rendah ya, 800, 200, cuman core-nya jadi banyak ya. Jadi ini juga menceritakan nanti kenapa core-nya harus banyak ya. Nah, terus bagaimana penyajian gamesnya gitu ya. Kalau game itu pasti dimulai dulu dengan ini ya, ada loading dulu ya. Pas pertama kali kalian klik, kemudian dia akan load dulu. Yang di load adalah semua library dan modul-modul yang akan ditampilkan di dashboard utama ya. Loading dulu, tampil. Itu diatur betul itu, jangan sampai memorinya penuh, load dulu, jadi dipecah kecil-kecil prosesnya itu. Jadi terdiri dari beberapa fungsi. Kemudian setelah itu kalian memilih ya, misalnya memilih mobilnya yang mana gitu ya. Load lagi, pilih warna gitu ya. Save lagi, load lagi, pilih sirkuitnya yang mana gitu ya. Kemudian pilih lagi apa gitu. Jadi semuanya dibagi per part ya, supaya di memori itu dia cukup ya menampilkan. Setelah semuanya sudah oke, match, dia load kembali mengumpulkan beberapa penyimpanan tadi ya, untuk labnya mana, load lagi untuk meload semua, merender semua apa yang kalian sudah pilih tadi. Jadi tidak perlu satu device yang besar, jadi bisa dibayangkan ya, seandainya programmer tidak memikirkan itu ya, ketika membuat game ya sudah, kita buat semuanya, nanti di awal itu loading dulu. Bisa dibayangkan bahwa spek dari handphone kita tidak akan cukup gitu ya, karena kita harus meload semuanya ya. Tapi efeknya nanti kan ya, kalau sudah load semuanya kan kita tidak perlu loading lagi, tinggal klik langsung set gitu ya, main langsung selesai lagi, load lagi, tidak perlu ada loading lagi. Tapi itulah ini ya, sebuah ya kecerdasan dari seorang game engine ya. Jadi bagaimana device itu sekecil apapun itu bisa memainkan game tersebut gitu ya. Ya sampai dihitung ya. Misalnya kalau handphonenya mungkin ya hanya entry level misalnya gitu ya, nanti akan dikurangin beberapa fitur-fitur gitu ya, dari detailnya mulai hilang ya, frame bit per second mulai didiskon ya, kemudian beberapa efek-efek yang lain juga akan dikurangi. Jadi itu ya, jadi kenapa kita harus menggambarkan algoritma ya, jadi jangan sampai membuat program ketika di running tidak jalan, karena kita tidak pernah memperhitungkan berapa memori yang digunakan ya, kemudian berapa perhitungan untuk manajemen memori dan yang lain-lain. Ya makanya mereka sukses ya. Makanya game teknologi itu biasanya untuk terutama game engine ya. Kalau kalian lihat sekarang untuk game engine itu banyak ya dirilis di open source itu. Jadi game engine-nya ada, nah kita tinggal mengembangkan di atasnya gitu ya. Itu keistimewaan dari game engine ya. Kalau kalian tertarik dengan game programming sekarang lebih mudah ya, karena banyak orang yang merilis game engine-nya ya. Misalnya ingin membuat sebuah game RPG misalnya role play game, kemudian beberapa pemrograman yang lain, mereka sudah ready ya, tanpa kita harus mengembangkan game engine-nya, jadi mereka sudah menyiapkan. Yaitu saya kembali lagi ke slide saya yang awal. Ya silakan ya kalau ada yang ditanyakan ya, sebelum saya lanjut. Ya silakan Saki. Permisi Pak, izin masuk. Ya. Izin bertanya Pak. Sebelumnya nama saya Muhammad Zaki Adani. Izin bertanya. Jadi tadi tentang Python dan C family gitu Pak. Jadi kan karena Python semakin dekat ke manusia, apakah memang berarti fiturnya atau fungsionalitasnya akan berkurang gitu dibanding C family yang lebih dekat ke mesin? Kira pertanyaan saya begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya oke. Tadi Zaki bertanya terkait dengan Python ya. Jadi kenapa Python dirasa dekat dengan mesin, kemudian C lebih dekat dengan mesin, sedangkan Python agak kurang gitu ya. Ya kalau kita lihat ya, kalau di Python itu menawarkan kemudahan gitu ya.
dengan berbagai macam library yang sudah disiapkan ya untuk data science ya, untuk machine learning ya. Mereka sudah siap semuanya. Jadi hampir semua fungsi. Jadi sebenarnya ini ya, ibaratnya untuk melompat ke satu generasi tertentu ya dalam pemrograman, kita perlu juga salah satu bahasa pemrograman yang sudah melewati masa itu gitu ya. Di Python itu untuk memori ya sebenarnya dia sudah memiliki namanya manajemen memori ya. Mungkin saya coba ini ya, saya coba share screen. Kita coba ya memprogram Python dulu ya. Jadi dia memiliki namanya manajemen memori. Sedangkan di C tidak. Di C kita harus mengatur secara manual ya. Tapi di Python sudah mengatur. Jadi hal-hal yang sudah yang mengganjal di C ya untuk memprogram itu di Python sudah disiapkan semuanya ya. Ya contohnya ini ya. Tunggu kita ya soalnya saya bawa laptop yang satunya nih ya, saya tidak bawa laptop yang ada apa namanya, ada Python-nya. Jadi saya membuka yang Jupyter Notebook dulu ya, file new. Nah, ya misalnya di sini ya, kita membuat satu program misalnya ya. Ini misalnya Jupyter Notebook ya. Tapi tadi saya bilang bahwa variabel penting ya, variabel penting ya, saya bilang tadi. Tapi di Python dia sudah memiliki kecerdasan tertentu ya, sehingga variabel sebenarnya juga ya bisa penting bisa tidak. Misalnya gini ya, tidak ada bahasa pemrograman yang saya ketik 1 tambah 1 itu hasilnya 2 gitu ya, tidak ada, karena pasti error ini gitu ya. Cara yang benar adalah harusnya A sama dengan 1 ya, kemudian B sama dengan 1, kemudian saya rapikan dulu, kemudian C sama dengan A plus B gitu ya, kemudian print C gitu ya. Nah ini yang betul, artinya di seluruh bahasa pemrograman itu ya pakainya yang itu, A sama dengan 1, B1, C1, print gitu ya. Tapi ini juga tidak semua bahasa pemrograman bisa ya. Kalau harusnya itu kita menggunakan, definisikan dulu ya, A adalah integer, B adalah integer, C adalah A plus B gitu ya. Nah itu bisa. Nah ini keistimewaan dari Python ya. Jadi hal-hal yang apa namanya ya dari segi sintaks juga dengan kita sangat dekat gitu ya. Dia hampir tidak perlu untuk mendefinisikan masing-masing variabel gitu ya. Jadi menurut saya serba otomatis. Bahkan nanti kalau kita belajar menghitung matriks ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain untuk matriks itu ya kita harus menggunakan perulangan. Sedangkan kalau di Python tidak perlu gitu ya. Kita langsung bisa mengalihkan langsung matriks itu. Jadi itu kenapa yang saya bilang kenapa Python itu lebih mudah ya, karena fungsi-fungsinya itu sudah sangat mendukung ya apapun yang kita lakukan gitu ya. Apalagi untuk machine learning ya. Kalau machine learning di C apakah bisa? Bisa. Cuman lebih ribet ya gitu aja gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin ini ya. Ya kalau kalian biasanya ya kemana-mana itu ya jalan kaki gitu ya. Artinya kalian jalan kaki terjauh kan paling berapa kilometer gitu ya. Paling nanti sampai di mana gitu ya. Jalan kaki 3 kilo itu sudah ya capek dan berhenti akhirnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Python ya, kita seperti naik mobil gitu ya. Nyaman, kita bisa berjalan 60 km, 70 km, jadi lompatannya jauh. Apakah bisa jalan kaki 70 km? Bisa gitu ya. Tapi ya tadi itu capek gitu ya, lelah gitu ya. Makanya Python ini menawarkan ya sebenarnya kemewahan ya. Tapi kenapa game programming tidak pindah ke Python ya? Karena ternyata dengan menggunakan C ya, semuanya kita bisa atur ya. Polanya bagaimana gitu ya. Kemudian dengan mesin juga memorinya kan, kalau mobil kan belinya kan mahal, butuh sumber daya ya. Butuh sumber daya yang lebih besar. Kalau jalan kaki kan relatif ya tidak ada biaya gitu ya.
Nah, biaya tadilah yang disebut dengan masalah low cost tadi ya, penggunaan memori, gitu ya. Kemudian terkait dengan penyimpanan storage gitu ya. Jadi Python ini memang lebih boros gitu ya, tapi kan lebih mudah. Apalagi di era sekarang kan data science, machine learning itu kan ya memang spesifikasi komputer kita sekarang kan sudah besar-besar ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Nah itu ya terkait dengan Python, ibaratnya Python itu lebih mudah intinya itu, dan Python itu masih memaafkan beberapa kesalahan yang kita lakukan ya. Jadi tidak ada tampilan error kayak tadi ya, ada tampilan pop up error terus layarnya kedap-kedip, itu tidak ada ya. Oke, tadi satu lagi tadi siapa tadi? Tadi ada yang angkat tangan lagi tadi siapa? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada satu lagi tadi, mungkin sudah selesai ya raise hand-nya. Ini sih Pak. Oke, Nah, mungkin izin bertanya lagi Pak. ya. Jadi berarti dengan kemudahan yang diberikan Python itu di sisi lain juga memberikannya kekurangan, itu nggak bisa diatur lebih spesifik kira-kira gitu ya Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan ya, C itu memang lebih ini ya, lebih cepat gitu ya. Ya terbukti bahwa sampai sekarang ya, Python sudah lama, tapi di game programming tuh orang tetap menggunakan C. Robot juga sama, dia pakai C juga. Karena C itu bisa berjalan di device di ya microcontroller ya, dengan misalnya berapa bit itu dia bisa ya, 32 bit. Sedangkan Python ya misalnya ya, saya pernah untuk kalau Python itu kita sering gunakan untuk, kalau di penelitian saya untuk ini ya, pengenalan gerak ya. Misalnya untuk mendeteksi pencuri ya, yang saya pasang di tambak udang di Jepara di kampus Undip. Itu ya dia mempelajari ya, jadi dia bisa learn mana pencuri mana tidak gitu ya. Bagaimana caranya? Dengan latihan gitu ya, dengan latihan. Latihannya bagaimana? Ya latihannya kita tinggal melatih dulu ya. Karena oh ya, ini kita berbicara tentang artificial intelligence ya. Jadi kalau dulu kita membuat program itu, programnya kita buat, kemudian kan sesuai peruntukannya apa. Ya. Tapi makin ke sini komputer semakin mendekatkan diri ke kita. Jadi kita sudah mengenal namanya artificial intelligence. Jadi kita tidak perlu memberikan perintah kepada komputer. Yang penting komputer sudah memiliki namanya algoritma belajar yang disebut dengan machine learning. Jadi caranya adalah saya minta kepada yang mahasiswa bimbingan saya untuk jalan dengan gayanya masing-masing, kemudian si program itu learn bagaimana orang berjalan, kemudian berjalannya ganti lagi ya, karena dia kan beda berjalan di malam hari sama di siang hari. Di training jalan di pagi hari, jalan di siang hari, kemudian berlari di siang hari, berlari di malam hari, gitu ya. Kemudian di masing-masing tambak itu saya berikan marker ya. Ada kotaknya. Jadi bagi siapa orang yang di jam-jam tertentu yang masuk marker tersebut dianggap pencuri, kan gitu. Jadi dia bisa membuat behavior gitu ya. Jadi program di zaman sekarang ini agak berbeda juga ya, karena ya ini susah juga ya, saya mengajar bahasa pemrograman yang meminta kalian untuk mengetikkan secara sistematis, sedangkan di luar sana perkembangannya adalah si komputer itu sudah bisa belajar sendiri karena sudah ada algoritma pembelajaran mesin. Ya, tapi tidak apa-apa ya, pembelajaran mesin sudah jalan, tapi kan perintahnya tetap menggunakan ini ya, algoritma pemrograman yang dasar ini. Ya begitu ya, kurang lebih. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin silahkan ya. Karena pertemuan awal ini saya ingin kalian ini ya, memiliki wawasan terkait dengan program dulu ya. Masalah memprogram itu gampang ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Sudah jelas. Ya silakan yang lain ya, ini saya juga capek juga ngomong sendiri ya. Kalau ada pertanyaan kan enak ya, jadi saya bisa menanggapi kalian gitu ya.
Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Oke, silakan ada yang bertanya, silakan ya. Ya, Rido ya. Pak, izin Pak, device saya tadi 2 kali mati, jadi saya belum sempat terkendala absen Pak. Oke, ada yang terkendala absen siapa aja? Saya Pak Ridho Octavianus, Pak. Terima kasih. Oke, Rido. Izin masuk Pak. Saya juga Pak. Gak absen. Rido Yusril Arya ya. Permisi Pak. Oh, ternyata banyak ya. Itu yang belum absen, coba itu aja resan saja ya sambil saya isi absennya. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Saya mau nanya ini kan ada matkul algoritma dan pemrograman, ada praktikumnya juga. Mungkin nanti di praktikum sama di matkul yang ini tuh bedanya apa ya Pak? Yang di sini kita banyak memprogram bagian apa, di praktikum kita banyak ngapainnya gitu Pak. Mungkin itu yang mau saya tanya Pak. Oke, tadi pertanyaan dari Sobat Stanley ya. Ya, jadi kalau kita di teori ini gitu ya, kasusnya adalah kita akan mencoba untuk memecahkan ya berdasarkan beberapa teori-teori yang disusun ya. Jadi sifatnya kalian lebih banyak menganalisis, kemudian mulai untuk memprogram ya dari hasil analisis tersebut gitu ya. Jadi ada yang perlu dipikirkan gitu ya, ada yang tidak langsung mengetik program. Jadi harus berpikir dulu ini bagaimana cara pemecahannya, algoritmanya bagaimana, kemudian kalian memprogram. Tapi kalau di praktikum berbeda ya. Kalau praktikum tuh kalian menyelesaikan modul ya. Jadi bukan ibaratnya ya. Jadi dalam modul itu nanti ada beberapa instruksi ya. Dan kalian harus menyelesaikan semua instruksi. Jadi sebenarnya dengan menyelesaikan semuanya program ada di sana, yang mengetik kembali apa ada yang di modul, kemudian menyimpulkan itu kenapa, ya itu yang praktikum gitu ya. Jadi kalian menyelesaikan semua isi modul gitu ya. Jadi tidak ada soal yang meminta kalian untuk merumuskan satu algoritma kemudian membuat program. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi nanti di modul itu kalian akan mencoba modulnya, yang pasti modul itu sudah diuji coba ya, dan pasti sudah berjalan. Jadi ya tinggal dikerjakan saja modulnya. Modulnya ada 8 ya, 4 saya dan 4 Pak Maman ya. Nah, seperti itu ya perbedaannya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi sambil saya absenkan teman-teman kalian yang belum absen ini. Arya? Arya sudah Izin ada. masuk Pak. Izin bertanya Pak. Tuh. Oh, ini Arya absen atau bertanya nih? Ada absen Pak. Oh, absen. Oke. Mau bertanya atau ada pertanyaan apa Arya? Ya, udah tadi Arya bilang mau bertanya ini. Enggak Pak, enggak mau bertanya Pak. Tadi Ridho kayaknya Pak. Oke, Saya Cika. Pak izin bertanya Pak. Ya, yang pertama siapa ini? Firman. Perkenalkan nama saya Firman. Pak, apakah bisa kalau bahasa pemrograman satu diubah ke bahasa pemrograman lain? Misalnya kayak Python diubah ke C++ gitu Pak? Atau sebaliknya? Ya, oke. Firman menanyakan tentang bagaimana mengkonvert program ya. Sebenarnya kalau yang paling aman itu adalah ya algoritma tadi ya. Algoritmanya sudah ada, kemudian kalian mengetikkan bisa diarahkan ke bahasa pemrograman manapun gitu ya. Tapi apakah bisa ya? Sekarang ya di zaman ini ya semuanya bisa ya. Jangankan itu ya. Dari program menjadi algoritma sekarang ada gitu ya. Jadi misalnya programnya sudah ada, algoritmanya bagaimana ya, kita bisa convert dari programnya itu, kita convert ke algoritma ya. Apalagi untuk mengkonvert program ya, sekarang semuanya ada. Nah, bahkan yang saya tunjukkan kalian ini
menggambarkan algoritmanya terus programnya jadi ya. Jadi kalau dibilang ada ya ada gitu ya. Ada Flogorithm, ada apa namanya? Nanti kalian search ya. Ini semuanya online sebenarnya. Misalnya untuk menerjemahkan dari program ke algoritma itu ada juga gitu ya. Untuk mengkonversi program. Tapi sekali lagi ini ya, karena ada perbedaan mendasar juga dalam beberapa pemrograman ya. Kalau hanya luas segitiga sih bisa gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan manajemen memori ya nggak bisa gitu ya. Beda apalagi Python dan C ya. Mereka beda cara berpikir untuk manajemen memori. Tapi kalau hanya perintah-perintah biasa ya, menghitung luas apapun ya, itu masih bisa. Tapi kalau sudah kompleks penggunaan fungsi, karena ada beberapa library yang ada di Python yang di C tidak ada gitu ya. Nah, jadi itu tingkat kesulitannya di situ ya. Kalau bisa tapi ada batasannya gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih ya Pak. Oke, Rido, Zaki. Ya ini saya hanya absen yang resen saja ya. Ini masih ada 5 yang belum ini. Ini Gunawan. Gimana Gunawan jadi bertanya? Iya Pak, jadi perkenalkan nama saya Gunawan Aditya dari Teknik Elektro 2021. Izin bertanya Pak, untuk kan sekarang kan tadi kelebihannya si Family kan dia lebih lebih ringan ya Pak daripada Python. Kalau misalnya ke depannya kan ini kan memori biasa sudah meningkat banget, ada yang sampai RAM-nya itu bisa 16